So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng Eli sini. Oke, ini adalah Infinix Note 60 Pro 5G. Yap, Note series dari Infinix yang katanya udah naik kelas. Gimana nggak? Tipe Pro dari Note yang biasanya harganya tuh mentok di 3 jutaan, sekarang udah start dari 5 jutaan. Yap, kalian nggak salah dengar, harganya ini start dari 5,4 juta buat storage 8/256 GB dan 5,9 juta buat yang 12/256 GB. Cuma pas aku cek di online marketplace, ada yang jual di angka 4,9 juta. Ya lumayan lah, lebih murah 500.000 dari harga saat launching. Oke, buat desain sendiri Infinix Note 60 Pro ini tampil dengan desain fresh ala mereka yang sebenarnya udah cukup bisa ditebak ya, karena arus desain-desain smartphone lagi ke arah sini. Yap, tentu aja frame kamera besar ala-ala Poco yang ditenarin sama iPhone, jadi bikin brand-brand lain kayak Infinix ini ngikutin. Cuma di sini Infinix nggak mau biasa-biasa aja, sudutnya juga dikasih lekukan tajam biar ada pembeda, dan tentu aja yang menarik di sisi kosongnya ini mereka isi dengan sebuah matrix display yang fungsinya ini banyak banget. Misal sebagai penanda notifikasi yang bisa beda-beda, info waktu atau timer, display yang nampilin daya saat lagi ngecas, bahkan bisa kita pakai buat main game ala-ala gamebot gitu. Cuma pilihan gamenya sejauh ini baru 2 aja. Nggak cuma itu, kotak kecil di sampingnya ini juga bisa dipakai sebagai penanda notifikasi dan ini jenisnya RGB ya. Ya intinya ini gimmick yang cukup menarik yang bisa narik perhatian orang di tongkrongan kalau kalian balik posisi HP-nya. Oke, di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, IR sensor, dan lubang speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, serta ada health monitoring yang fungsinya tentu mirip kayak smartwatch buat cek heart monitor, stress test, dan oksigen dalam darah. Di sisi kiri ada one tap button yang fungsinya ini mirip kayak action button di iPhone yang bisa kita ubah, tapi bawaannya ini buat mute dan unmute. Sementara itu di sisi bawahnya ini ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat micro SD tambahan. Lalu ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan grill speaker lagi yang menandakan speaker dari Infinix Note 60 Pro ini udah stereo. Buat IP rating tentunya udah ada, ini IP64 yang artinya dia cuma tahan sama cipratan air sedang. Buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya 1.5K 1208x2644 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat layar ini punya kecerahan layar sampai 4500 nits yang untuk penggunaan outdoor udah cukup terang. Refresh rate-nya juga nggak main-main, ada di 144 Hz yang udah smooth banget ya buat dipakai scrolling-scrolling di beranda atau app yang udah support. Buat fingerprint ini juga udah ada display yang jenisnya optikal. Buat kecepatan bacanya sih udah cukup kenceng, cuma belum bisa buat one tap. Nah, kalau buat proteksi, ini ada Corning Gorilla Glass 7i yang udah cukup memproteksi layarnya dari goresan. Ditambah ada screen protector tambahan yang udah langsung kepasang. Sedangkan buat desain layar ini udah punya bezel yang sama rata di keempat sisi. Nggak terlalu tipis, tapi aku udah cukup puas nih sama bezel yang sama rata. Ini lebih kelihatan cantik ya daripada tipis banget, tapi masih ada satu sisi yang kelihatan lebih tebel. Overall buat kualitas layar yang dikasih Infinix buat HP harga 5 jutanya ini udah sesuai lah ya. Layarnya nyaman buat dilihat dan dipakai, serta punya proteksi dan keamanan yang cukup. Kalau buat performa, Infinix Note 60 Pro ini beralih nih dari yang biasanya pakai chipset MediaTek. Kali ini mereka pakai chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 7S Gen 4 yang fabrikasinya ini 4 nanometer. Buat jenis storage-nya sendiri LPDDR5 dan UFS 2.2 yang speednya udah cukup oke lah. Kalau skor Antutu sendiri di Antutu versi 11 dapetin 1,1 juta, dimana ini angka yang masih oke lah buat standar HP 5 juta. Di Pokemon game Mobile Legends dapetin settingan ultra. Yap, di game ini itu bisa lancar buat dapetin 120 fps tanpa adanya kendala sama sekali. Aku juga udah pakai buat push rank dan pengalaman pakainya ini nyaman banget ya buat dimainin. Lanjut buat PUBG Mobile, di settingan smooth-nya ini tuh bisa dapetin frame rate Extreme Plus yang berarti bisa mentok dapetin 90 fps. Ketika dimainin udah aman banget ya buat dapetin 90 fps-nya tanpa adanya kendala yang berarti. Ditambah buat gyroscope-nya jenisnya ini juga udah hardware yang bikin pengalaman pakainya tambah asik lagi. Kalau buat Genshin Impact di settingan highest-nya ini bisa dapat rata-rata 35 fps yang sebenarnya udah cukup nyaman, tapi kalau mau dapat pengalaman yang lebih oke lagi bisa pakai settingan lowest yang rata-rata dapetin 55 fps. Overall performa gamingnya udah mantap banget buat dipakai. Ternyata Infinix tuh pakai chipset Snapdragon juga masih oke.
Buat baterai ini kapasitasnya ada di 6500 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%. Main sosmed, scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 14%. Kalau buat speed ngecas, ini ada di 90 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full buat waktu 1 jam pas aja. Oh ya, di sini ada fitur wireless charging 30 watt ya, dan ada bypass charging juga yang pasti bakal kepake lah buat yang doyan main game. Buat konektivitas, Infinix Note 60 Pro ini pakai Wi-Fi 6E, Bluetooth-nya versi 5.4, support NFC dan IR remote, serta buat USB-C-nya ini 2.0 yang udah support OTG. Buat sistem operasi, Infinix Note 60 Pro pakai XOS 16 dengan basis Android 16. Untuk update sendiri, dapat 3 kali major update dan 5 tahun security patch. Untuk fitur AI ini udah cukup lengkap termasuk Volex buat assistance. Terus ada AI Gallery dan AI berbasis Gemini seperti Circle to Search dan lain-lain. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera, Infinix Note 60 Pro ini itu dibekali dengan setup dual kamera. Pertama ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel Bro IS, dan yang satu lagi lensa ultrawide yang punya resolusi 8 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini punya resolusi 13 megapiksel. Buat hasil jepretannya udah cukup oke, dimana punya komposisi gambar yang lumayan enak buat dilihat. Dynamic range ini cukup berasa luas meski foto yang diambil lagi cukup mendung. Terus foto kamera utama dan ultrawide juga punya karakter gambar yang mirip ya kalau diperhatiin. Tapi menurutku pribadi buat HP harga 5 juta hasil jepretannya sih masih banyak yang lebih bagus lah dibanding jepretan jari Infinix Note 60 Pro ini. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto dan video berikut ini. Ini perekaman video dari Infinix Note 60 Pro pakai resolusi Full HD 30 fps. Dia bisa rekam ultra wide. Langsung hasilnya seperti ini. Jadi ya ultra wide ini cuma bisa buat resolusi Full HD 30 ya. Kalau naik lagi dia udah nggak bisa. Lebarnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita next ke Full HD 60. Nah, ini Full HD 60 fps, ultrawide udah nggak bisa ya. Hasil perekamannya seperti ini. Ini pakai jalan. Nah, ini resolusi mentoknya 4K 30 fps, hasilnya seperti ini. Ya, bukan 2K 30, tapi 4K 30. Buat detailnya harusnya kalau mau di zoom sih bisa dapetin detail yang lebih oke ya, karena ini 4K. Ini 4 kali. 10 kali udah lumayan pecah ternyata. Oke, coba kita balik lagi ke 3 kali seperti ini. Ini 1 kali dan ini ya buat perekaman 4K nya. Ini perekaman kamera depan pakai Full HD 30. Video steady-nya belum diaktifin, jadi kalau kalian lihat agak gempa ya karena belum diaktifin. Tapi nanti kalau diaktifin dia bakal lebih sempit ya sudutnya. Coba langsung aja kita aktifin ya. Nah, ini contoh ketika udah diaktifin dia jadi lebih sempit. Cuma kalau dipakai jalan ya videonya jadi stabil. Mungkin kalian butuh kayak tongsis tambahan ya kalau mau nge-vlog, karena ini lumayan jadi sempit. Oke. Ini Full HD 60 fps, video steady juga masih bisa dipakai, hasilnya seperti ini. Dan ini 4K 30 fps, hasilnya seperti ini. Ini by the way lagi mendung ya, jadi
nggak ada langit, ketutup awan semua. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Infinix beneran mau naik kelas ya ini namanya. Upgrade dari Infinix Note 50 Pro jelas banyak banget. Apalagi ada fitur-fitur baru yang sebelumnya belum ada nih di Infinix Note 50 Pro. Cuma mungkin harga yang naiknya terlalu jauh bikin HP ini tuh kerasa kemahalan. Ya semoga aja harga di pasarannya makin turun ya. Aku cek terakhir sih udah ada yang jual di bawah 5 juta. Kalau bisa dijual di angka 4,5 juta, Infinix sih bisa bener-bener memasak lah ya. Apalagi harga smartphone yang sekarang emang lagi naik nih gara-gara RAM lagi cukup langka. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.